Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa kita punya 3M. Yang pertama adalah melaksanakan sholat dan mengaji, kemudian membantu kedua orang tua, dan yang ketiga mengerjakan tugas. Baik, jika kalian sudah melaksanakan semua itu, insya Allah kewajiban kalian sudah terlaksanakan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tentang akidah akhlak. Kita akan pindah di tema yang baru. Tema kita hari ini adalah sifat wajib bagi Allah. Kenapa Allah memiliki sifat wajib? Allah memiliki sifat wajib karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Ini adalah kriteria sifat wajib bagi Allah. Maka jika Allah tidak memiliki ini, maka Allah tidak layak disembah. Jadi ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Sifat wajib ini hanya milik Allah. Baik, sifat wajib bagi Allah. Pernahkah kalian mendengarkan sebuah syair dalam bahasa Arab? Coba kalian dengarkan baik-baik. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrah iradat ilmu hayabasama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kita ulangi lagi. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Baik, ada 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, akan kita kupas satu persatu anak-anakku sekalian. Dari awal, Allah memiliki sifat wujud. Adanya alam semesta dengan seluruh isinya adalah bukti keberadaannya Allah. Karena tidak mungkin alam semesta ini tiba-tiba kemudian ada. Sama seperti apa yang ada di sekitar kalian. Ada meja, ada kursi. Kursi dan meja ini tidak mungkin tiba-tiba ada. Pasti ada yang membuat. Siapa? Tukang kayu. Tidak mungkin tahu-tahu ada dunia ini, ada bumi, ada planet, ada langit, dan segala isinya kalau tidak ada penciptanya. Siapa penciptanya? Yang jelas bukan Bu Ita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah qidam. Qidam adalah Allah itu maha dahulu. Jadi Allah tidak diawali oleh apapun. Sebelumnya Allah yang nggak ada, Allah itu yang pertama. Sebelum ada apapun, sudahlah kamu jangan berpikir apa ya dulu. Nggak ada. Dulu yang pertama ada itu adalah Allah. Allah tidak didahului apapun. Manusia tidak mungkin. Manusia itu mesti ada awalnya. Dilahirkan dari siapa, bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa, dan pasti ada akhirnya. Tapi Allah tidak ada awalnya. Kemudian yang ketiga adalah Allah Al-Baqa. Wujud qidam baqa. Allah itu maha kekal. Nah, ini tadi. Manusia memiliki batas waktu. Jika batas waktunya sudah habis, mati, akan digantikan yang lain. Tapi Allah maha kekal. Sejak sebelum dunia ini ada, Allah sudah ada. Dan bahkan dunia ini hancur dengan segala isinya, Allah tetap ada. Allah tidak akan pernah berakhir. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan.
Mukhalafatul lil hawadits. Mukhalafatul lil hawadits adalah Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Logikanya seperti ini. Kalau ada tukang kayu, dia membuat kursi ataupun meja, tidak ada satupun tukang kayu yang bentuknya sama dengan meja atau kursi. Kalau ada tukang listrik, tidak ada satupun seorang tukang listrik yang sama bentuknya dengan listrik. Sama dengan Allah. Allah itu berbeda. Jangan membayangkan Allah seperti manusia, seperti kita, mempunyai dua tangan, mempunyai mulut, dua mata, dua telinga, dan lain sebagainya. Tidak, Allah tidak seperti itu. Bagaimana Pak bentuknya? Allah adalah zat yang maha indah, yang jelas nanti suatu saat kalau kita digolongkan orang-orang yang soleh, dipertemukan dengan para nabi-nabi kita, kita akan dapat melihat zat dan bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kita lanjutkan, Allah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya itu bukan berdiri seperti kita ini, tapi Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah memang mempunyai ajudan, siapa namanya? Malaikat. Tapi tanpa malaikat pun Allah dapat melakukan, dapat mencabut nyawa kamu, dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan, dapat menghidupkan orang yang mati, dapat menghancurkan dunia dengan seluruh isinya. Allah tidak bergantung dengan apapun. Lanjutkan, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Allah itu maha satu, tidak terbilang dan dibilang. Allah itu tidak ada bilangannya. Allah itu maha satu, tidak ada duanya. Artinya kita tidak boleh menuhankan selain Allah, mempercayai ada kekuatan lain selain Allah. Waduh, pulang dari kampung dapat oleh-oleh dari kakek neneknya, diberikan batu, katanya batunya dapat membantu menjadikan kaya. Padahal suatu saat kalau nggak punya uang, batunya dijual, tetap nggak kaya kan kamu. Kemudian disambung, Allah adalah kudrat. Kudrat itu Allah mampu atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa saja kekuasaan Allah? Allah itu berkuasa membuat apapun, menghentikan apapun, menciptakan apapun. Hari ini orang-orang yang hidup bisa dimatikan Allah dengan seketika. Hari ini Allah juga bisa melahirkan bayi dalam jumlah berapapun. Allah juga mampu memberikan kamu rezeki secepat apapun, sebanyak apapun, dan semudah apapun. Itu adalah kekuasaannya Allah. Maka jangan pernah meminta kecuali hanya selain pada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Irada, Allah memiliki kehendak. Seperti kalau kita pernah membaca surat Yasin, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, hari ini kun, Pak Ahmad jadi kurus, tring, jadi kecil Pak Ahmad sakmene. Ya, kalau Allah berkehendak, belum berkehendak, nanti Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad kurus bahaya, kayak artis yang nggak ngajar di sini. Yang berikutnya hayat, Allah maha hidup, hampir sama dengan bakok. Allah itu maha hidup, tidak bisa mati, hidup terus. Jika dunia dengan seluruh isinya ini sudah hancur akan mengalami kiamat, Allah tetap hayat, hidup. Sama Allah mendengar. Allah mendengar, tapi tidak seperti pendengaran manusia. Kalau pendengaran kita hanya tergantung kepada telinga. Kalau telinganya sakit nggak bisa mendengarkan, tapi Allah tidak. Bagaimana Pak cara mendengarnya Allah? Kita tidak tahu, tapi Allah mendengar. Basar, Allah melihat makhluknya, siapapun, sembunyi dimanapun Allah, kamu tahu. Kemudian kalam, Allah juga berbicara, tapi Allah berbicara tidak seperti manusia. Jangan dibayangkan Allah itu bentuknya seperti manusia, mempunyai mulut, itu tidak boleh, karena menyamakan Allah dengan manusia. Padahal Allah memiliki sifat mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan ciptaannya. Maka jangan pernah punya pikiran Allah itu memiliki
memiliki bentuk sama dengan manusia. Muridan, Allah zat yang maha berkehendak. Kalau tadi hanya sifatnya hanya iroda. Kalau ini muridan lebih besar lagi. Jika Allah berkehendak, bukan hanya satu, dunia ini laut ditumpahkan, itu terlalu bisa karena ada mahanya. Muridan, kemudian Allah artinya aliman, Allah maha mengetahui. Kalau tadi Allah hanya sami'an, kalau ini aliman, Allah maha mengetahui segala apa yang dilakukan manusia. Kamu bersedekah, urusan kamu besar kecilnya itu adalah kemampuan masing-masing, tapi ikhlas dan tidaknya itu Allah yang maha tahu. Ya. Hayyan, Allah yang maha hidup, tidak hanya hidup untuk zatnya Allah, tapi menghidupkan seluruh manusia. Sami'an, maha mendengar. Kalau tadi mendengar, kalau ini maha mendengar. Maha mendengar berarti dapat menjadikan orang itu mendengar dan tidak. Allah dapat mendengar apapun yang ada di bumi ini, hewan sekecil apapun Allah tahu. Basiron, Allah maha melihat seluruh perbuatanmu, melihat seluruh apa yang engkau sembunyikan, melihat seluruh amal kebaikan kamu. Mutakalliman, Allah adalah zat yang maha berbicara. Allah dapat berbicara dengan manusia. Siapa? Ada nabinya Allah itu yang pernah berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa. Anak-anakku sekalian, inilah tadi sifat wajib bagi Allah dengan seluruh artinya dan penjelasannya. Silakan kalian pahami, dibaca bukunya, dilihat penjelasannya, paham dengan seksama, kemudian dipahami. Nanti setelah itu kalian menghafalkan sifat wajib bagi Allah. Anak-anakku sekalian, tetap belajar di rumah, jangan putus asa, semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.